Iya, Cuci iya. darah itu seumur hidup. Nanti kamu di kursi roda aja. Saya keguguran lagi yang kedua kalinya. Saya sesudah adik sempat hamil kemarin. Halo sahabat pasien, hari ini kita di RSUD Dr. Derajat Serang Banten, bantu orang sakit. Aduh, ya. Halo Ibu, Oh iya Pak. pasien, Iya pasien. boleh ngobrol-ngobrol? Boleh. Boleh dipegang aja Bu ya. Iya. Sama Ibu siapa? Ibu Sri Mulyat. Panggilannya Ibu Sri. Iya. Nah Ibu Sri sekarang lagi di RSUD Serang ya. Nah lagi apa nih Bu? Mau cuci darah Pak. Oh mau cuci darah, berarti sakitnya Gagal ginjal. gagal ginjal. Ini sudah kronis. Kronis Pak. Sudah jalan 3 tahun. Oh sudah 3 tahun, Masya Allah. Ini ceritanya kenapa bisa cuci darah? Saya tuh dulu tuh jarang banget sakit. Saya kan kerja di perusahaan. Iya. Jarang banget yang namanya sakit, berobat-berobat gitu ya. Sejak muda gitu jarang sakit. Jarang sakit, pokoknya nggak manja lah badan saya Iya. itu. 2021 itu saya hamil. Terus hamil itu bertahan 2 bulan, terus saya keguguran. Oh hamil tuh guguran. Saya kurek tuh di bulan Juni 2021. Terus? Juni, Juli, Agustus, saya ngedrop. Ngedropnya itu kayak muntah, lemes, ya, badan pada bengkak. Tapi emang gejalanya kayak orang hamil lagi ya Pak. Saya kira saya juga hamil lagi. Oh iya, muntah-muntah itu. tuh. Dibawalah ke sini untuk kontrol katanya. Terus dokter ke ruangan anjurin untuk cuci darah. Itu bagaimana perasaan Ibu? Kalau saya gimana ya Pak? Sih biasa aja. Nah suami kan dia kebetulan dia punya bos lah ya cuci darah. Yang tahu lah dia cuci darah. Sebelumnya. Kalau saya sih nggak tahu apa-apa Pak. Tentang cuci darah. Tentang cuci darah. Iya. Cuman suami itu tahu punya bos yang cuci darah, dia bolak-balik rumah sakit seminggu 2 kali. Iya. Nggak pernah turun dari kursi roda. Iya, Jadi iya. pas dokter bilang ibu harus cuci darah, suami saya menolak. Iya, karena dia tahu sebelumnya. Jangan katanya. Jangan, Cuci darah itu seumur hidup. Nanti kamu di kursi roda aja katanya. Oke. Kalau saya sih gimana ya Pak? Pada saat itu juga emang badan masih agak segar. Akhirnya pulang. Oke, setelah pulang. Agustus, September, Oktober, tapi saya tuh berangsur jalan waktu tuh masih tetap ngedrop Pak, nambah parah. Jadi nggak bisa jalan, bengkak badan saya tuh. Pas pulang nggak mau cuci darah tambah parah. Tambah parah. Nah, terus? Karena menolak cuci darah, suami saya jadi alternatif yang lain Pak. Oke. Seperti apa tuh? Maaf ya Pak. Iya. Kayak alternatif, kayak manggil orang pinter. Orang pinter. Ke rumah. Dijampi-jampi berarti. Dikasih air, yang dikasih telur, pencet apanya gitu ya. Gitu. 2 orang. Terus ada lagi teman suami. Pin, istri kamu coba bawa ke Tangerang itu Pak Aji. Pinter banget, pasti sembuh lah. Ini penyakit apa aja pasti sembuh. Iya. Dengan harapan bener ya Pak ya, kuat ya kan. Betul. Malah dikasihnya ramuan-ramuan berbentuk botol-botol ya. Setelah itu diminum kok ke badan nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi sama sekali, nggak ada. Tanya temennya, gimana? Istri kamu sudah sembuh kan? Apa istri saya nambah kayak gitu? Katanya. Tambah parah. Parah, Pak, nggak bisa jalan sesak. Jadi makan sedikit keluar, minum sedikit keluar. Saya tadinya tiap hari kerja Pak di rumah berbulan-bulan tuh karena kekeh nggak mau cuci darahnya itu. Iya betul. Akhirnya di puncak tanggal 4 Oktober dibawa. Apalah suster-suster sama dok. Ini kan emang kemarin disuruh cuci. Iya. Jalan satu-satunya emang cuci darah katanya kan. Kenapa kabur-kaburan gitu? Akhirnya apa Pak? Saya memutuskan tanpa persetujuan suami. Iya. Akhirnya tanda tangan persetujuan cuci darah. Dari situlah Ibu rutin cuci darah. Apa sekarang yang Ibu rasakan sudah 3 tahun ya? Lebih menjalani cuci darah. Sebenarnya mah kalau orang pasien cuci darah mah ya Pak harus kuat-kuat hati ya. Jangan namanya ditusuk-tusuk tiap seminggu 2 kali pakai jarum gede gitu kan. Cuman sih saya mikirnya alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup kedua kali lah. Iya. Saya kan udah bener-bener ngerasain. Ibaratnya hidup kedua kali nih ya. Iya Pak, soalnya bener-bener ngedrop itu bener-bener nggak normal kan. Saya nggak tidur 3 bulan itu Pak, ngedrop itu menolak cuci darah. Saya nggak tidur, saya nggak makan, saya nggak minum. Biasa saya aktivitas, saya nggak bisa aktivitas di luar. Pernah nggak Ibu sebagai manusia berada di titik paling sedih? Saya itu seringnya Pak kalau lagi dirawat nggak ada yang nungguin. Karena keluarga kan jauh ya. Iya betul. Ibu masih ada? Masih cuma udah lansia ya. Mungkin itu sedihnya ya. Iya kadang kalau lagi dirawat, apalagi kalau belum ngurus ruangan gitu ya. Suami kan harus pulang, anak kan gak ada yang menjaga. Yaudah kamu pulang. Sampai kemarin kejadian terakhir Pak, saya keguguran lagi yang kedua kalinya. Saya sesudah adik sempat hamil kemarin. Iya.
Pemberani ya, masih udah hadir, masih hamil gitu. Nggak tahu juga. Iya, dokter juga pada kaget sih. Terus kemarin sempet nih belum lama sih, kayaknya sebulan yang lalu. Pokoknya tiba-tiba saya keluar aja itu ya, kayak janin kecilnya tuh. keguguran. Nah, dibawa ke puskesmas, dirujuk ke sini. Posisi dia nungguin saya lama, anak saya di rumah nggak ada yang nemenin, udah kamu pulang. Tapi posisi saya masih di IGD, nggak ada yang nunggu. Posisi darah masih di baju nempel ya. Nah, pada saat itulah ibu benar-benar merasa. Iya sih Pak, cuman kesininya udahlah. Emang gimana, kita mah nggak bisa berharap sama manusia ya Pak ya. Harus sama diri sendiri lah yang muatin gitu tuh. Nggak muluk-muluk ya Pak, saya mau minta panjang umur aja buat nemenin anak saya. Kasihan kayaknya anak kalau nggak ada ibu ya, hancur pasti. Aduh. Nah, Mama luar biasa hebat, berjuang sendiri dengan anak dan suami. Mudah-mudahan diberi jalan yang terbaik. Amin. Dan perjuangan ini dihadiahi dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita sambil berbagi, Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita keliling untuk support teman-teman yang sedang berjuang, sekedar support, sekedar ngajak ngobrol. Ini kita support transport Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Diterima Bapak. Iya, siap. Terima kasih. Ini sekedar support, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus support teman-teman yang sedang berjuang. Teman-teman, sahabat pasien, hari ini kita ketemu dengan ibu hebat yang berjuang untuk kesembuhannya demi orang-orang yang ia cintai. Nah, untuk sahabat pasien yang juga sedang berjuang di luaran sana, semangat ya. Insya Allah disembuhkan, ada jalan yang terbaik. Sakit apa, di mana, sharing di komentar. Suatu saat kita bisa ketemu. Terima kasih, dadah Ibu.